Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Fatika Tusadin dengan NPM 2310631170. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tutorial pembuatan praktikum 8, yaitu mengenai HTML atau JavaScript Simple Storage. Dimana pada praktikum 8 ini saya akan menjelaskan mengenai praktik atau tutorial bagaimana caranya menghubungkan dari MetaMask ke GNetStab. Selanjutnya yaitu kita ketikkan GNS untuk kolom pencariannya, kemudian kita klik sampai aplikasinya terbuka. Di sini sudah terbuka aplikasinya, di mana saya menggunakan aplikasi GNS dengan versi yaitu 2.7.1. Kemudian kita langsung saja quick start. Setelah quick start kita tunggu sampai GNS-nya menampilkan halaman GNS. Di sini sudah tampil halaman GNS. Langkah selanjutnya, step kedua, yaitu kita mencoba untuk membuka Google yang sudah terhubung dengan akun pada pembuatan akun di MetaMask masing-masing. Di sini saya sudah terhubung dengan akun Google, yaitu dengan akun Google Campus. Kemudian kita klik saja untuk membukanya. Setelah diklik, maka akan tampil halaman dari Google yang sudah terhubung dengan MetaMask pada pojok sebelah kanan di atas. Kemudian kita klik untuk membuka MetaMask. Tunggu sampai MetaMask yang muncul. Kemudian di sini kita masukkan kata sandi password dari MetaMask yang sebelumnya akun sudah terhubung. Di sini masukkan kata sandinya. Setelah itu kita klik buka untuk membuka halaman MetaMask. Di sini sudah tampil halaman MetaMask-nya. Kemudian kita membuat custom network dengan mencari atau klik pengaturan. Kemudian kita cari Ethereum mainnet. Setelah itu klik, kemudian kita klikkan lagi Ethereum. Setelah itu kita klik tambah jaringan khusus. Tambah jaringan khusus, terdapat nama jaringan, bisa diisi opsional apa saja, ada URL RPC default, ada ID chain, dan juga ada simbol mata uang, dan juga ada URL block explorer. Dimana di sini tambah jaringan khusus, saya akan mengisikan nama jaringannya opsional. Di sini saya akan mengisikan dengan nama GNetch. Selanjutnya untuk URL RPC kita bisa dapatkan di aplikasi GNetch, yaitu kita buka GNetch-nya terlebih dahulu. Sudah tampil halaman dari GNetch, pada pojok atas kita klik atau kita salin dari RPC server, kemudian kita kembali ke MetaMask-nya. Kita buka kembali MetaMask-nya. Di sini URL RPC-nya kita klik, kemudian kita tambahkan URL. Selanjutnya untuk URL RPC-nya kita bisa paste di situ. Kemudian setelah itu untuk nama RPC-nya bisa opsional, boleh diisi atau tidak. Di sini saya tidak mengisi. Kemudian saya tambahkan URL-nya. Di sini sudah tampil URL RPC sudah terisi. Kemudian kita isi ID change-nya. Kita bisa dapatkan ID change-nya itu di aplikasi GNetch. Kita buka kembali aplikasi GNetch-nya. Dan pada atas yaitu network ID-nya kita salin 577. Kemudian kita buka kembali MetaMask-nya. Kemudian paste pada ID chain. Ini tidak bisa digunakan. Kemudian kita buka kembali GNetch-nya. Kemudian sini ID networknya kita gunakan 577, kita ubah pada pengaturan GNetch. Kita ubah bagian network ID-nya menjadi 1337. Kemudian kita save and restart. Dan GNetch sudah berubah networknya. Kemudian kita kembali ke MetaMask-nya. Kita isikan ID change-nya menjadi 1337. Sini tidak bisa karena sebelumnya saya sudah membuat jaringan khusus dengan ID dan juga URL dari GNetch yang sama. Isikan simbol mata uang dengan ETH atau di sini kita menggunakan Ethereum. Untuk URL Block Explorer saya tidak akan mengisi karena itu opsional. Kenapa di sini tidak bisa ID dan URL-nya? Karena saya sebelumnya sudah membuat akun di sini. Kemudian kita coba X dan lihat akunnya sudah saya buat. Berikut tampilan akun, kita klik akun di atas. Kemudian di sini ada akun 1 yaitu akun saya yang sudah terpaut, wallet kita. Selanjutnya kita akan melakukan GNetch yang kita cek yang sebelum dibuat. Kita ke pengaturan, kemudian kita klik kembali Ethereum mainnet. Kemudian kita scroll ke bawah, kita cari GNetch. Nah, kemudian kita klik titik 3-nya, kemudian kita edit. Saja di sini sudah tertaut ya GNetch yang sebelumnya saya buat akunnya. Kemudian dari nama jaringannya, URL dan ID chain, kemudian simbol mata uangnya dan yang lain-lainnya sudah sama. Kita simpan saja. Nah, selanjutnya kita klik akun kembali, kemudian kita scroll paling bawah untuk mengimportkan akun
atau tambah dompet. Nah, di sini kita import akun kembali karena di sini udah ada 3 import dompet yang sebelumnya. Di sini ada 3 pilihan, kemudian kita import akun, klik import akun. Selanjutnya di sini kita tempelkan APK. Kita ke Genes terlebih dahulu. Di sini ada pilihan jenisnya, ini tetapkan kunci pribadi. Kemudian ini kita bisa tempel menggunakan APK di Genes. Kita ke Genes terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan yang paling atas, kita klik logo key, kemudian salin pada private key-nya. Kemudian done. Selanjutnya kembali ke MetaMask. Kemudian paste. Kemudian import. Selanjutnya import. Nah, di sini scroll ke bawah, di sini sudah ada akun keempat, imported dompetnya sudah kita buat. Kita kembali untuk kita cek. Selanjutnya ini sudah tampil halaman yang dompet sebelumnya sudah dibuat. Kemudian sini ada token, ada Devi, ada Navy, dan aktivitas. Nah, kemudian di sini di bagian ada Devi dan token, dan di NFT itu belum adanya transaksinya. Kemudian di aktivitasnya juga belum ada transaksi masuk. Kembali ke token, kita cek tokennya apakah ETH-nya sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk, ETH-nya sudah sebesar 3,005 sekian. Kita kembali. Nah, selanjutnya kita ke folder, kemudian kita membuka project blockchain yang sebelum sudah dibuat foldernya. Di sini blockchain kita klik. Kemudian di sini ada praktikum 7 dan praktikum 8, di mana praktikum 7 sudah di copy, kemudian dipaste dan diganti dari praktikum 7 menjadi praktikum 8. Kemudian kita buka Visual Studio Code-nya untuk membuka project pada praktikum 8. Di sini sudah tampil Visual Studio Code-nya. Kemudian kita open folder dan kita cari folder yang sebelumnya sudah dibuat, ke blockchain. Kemudian kita klik praktikum 8. Selanjutnya kita select. Kemudian sudah tampil di sini di halaman bagian Visual Studio Code-nya. Nah, di sini tuh saya jelaskan, saya menyalin copy dari praktikum 7 karena menjadi praktikum 8 karena untuk lebih gampang dan sesuai dari prosedur dari praktikum, yaitu menyalin dari praktikum 7. Selanjutnya kita buka folder kontrak. Di sini sudah ada 3 compilan. Nah, di sini saya akan membuka file salah satunya, yaitu dari Simple Storage. Kita klik. Pada data yaitu untuk lisensi, kemudian kita menggunakan Solidity versi 0,819. Kemudian di sini kita membuat kontrak Simple Storage dengan memanggil UN untuk kode favorit. Dan di sini kita menggunakan struct people, dimana untuk menyimpan pasangan angka favoritnya. Kemudian di bawahnya kita membuat array public berisi data people. Selanjutnya itu fungsi retrieve, yang mana fungsi ini difungsikan untuk membaca dan membalikan nilai favorit number, serta yang di atasnya itu ada function store, itu digunakan untuk menyimpan angka favorit variabel atau favorit number. Selanjutnya ada function add person, yaitu digunakan untuk menambahkan data orang ke array dan juga ke mapping. Selanjutnya yaitu kita membuka bagian folder test, kemudian di sini ada deploy yang sebelumnya kita ganti dari logs menjadi deploy. Selanjutnya pada deploy ini kita coba klik foldernya. Fungsi kode ini digunakan untuk mendeploy smart contract Simple Storage ke blockchain menggunakan Hada dan juga Ether, di mana kita ada CC Mine. Kemudian di sini konsol lognya memanggil si Simple Storage tersebut. Ini kita buka hard.config, di mana hard ini fungsinya untuk nantinya menghubungkan dari blockchain itu ke Genex. Di mana di sini tuh ada yang namanya untuk menghubungkannya kita menggunakan ada akun, ada chain ID yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini solidity-nya kita menggunakan versi 0,8.19. Nah, pada hard ini mau kita hubungkan dengan Genex. Yang pertama kita isi dulu di bagian default networknya. Di sini kita isi dengan nama Genex. Selanjutnya pada bagian URL-nya kita bisa isikan yang pertama kita mengambil dari Genex, kita buka, kemudian RPC servernya kita salin, kemudian kita kembali ke codingan. Selanjutnya kita paste di sini untuk URL-nya. Kemudian yang akunnya kita menggunakan private key dari Genex, kita bisa mengambil dari Genex. Kemudian kita pakai yang paling atas, kemudian kita ke key, kemudian private key-nya kita copy, kemudian done. Selanjutnya kita kembali ke kode, kemudian paste pada akun. Nah, kemudian selanjutnya chain ID-nya. Chain ID-nya kita sesuaikan dengan si server dari network ID-nya di Genex. Kita buka kembali di sini networknya, network ID-nya menggunakan 1337. Nah, kita samakan chain ID-nya.
di bagian kode. Nah, di sini kita ketik saja 1337. Selanjutnya kemudian kita klik deploy. Di sini kita akan menjalankan deploy untuk mendeploy bagian Genedge dengan blockchain agar blockchainnya terhubung dengan RPC dari si Genedge. Di sini kita menggunakan perintah yaitu npx hard run penyimpanan foldernya yaitu di test, kemudian slash dengan nama filenya yaitu deploy, kemudian min network dengan nama atau hubungan yang mau dihubungkan dari blockchain itu kemana. Di sini akan dihubungkan dengan Genedge, maka min kemudian nama aplikasi yang akan dihubungkan yaitu Genedge. Fungsinya untuk menghubungkan dengan URL yang ada di Genedge supaya terhubung dari blockchainnya. Kemudian kita enter. Di sini kita tunggu. Nah, di sini deploy-nya sudah dapat, di mana deploy kontraknya sudah berhasil dan deploy kontraknya itu sudah menghasilkan alamat addressnya. Nah, selanjutnya kita coba ke file kontrak. Selanjutnya kita klik simple storage-nya. Di sini kita akan melakukan deploy pada file simple storage. Di sini kita coba deploy simple storage ini untuk mendapatkan alamat address yang nantinya akan digunakan di salah satu script atau kode pada pemanggilan nanti di web supaya bisa nantinya akan bertransaksi dengan MetaMask. Nah, di sini kita deploy dengan menggunakan perintah sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan npx hard run titik atau dot slash nama folder dan juga file yaitu deploy.js, kemudian kita enter. Nah, di sini setelah di enter kita mendapatkan deploy kontraknya sudah berhasil dan mendapatkan alamat addressnya untuk bagian deploy si file simple storage tersebut. Nah, di sini kita membutuhkan satu yaitu deploy kontrak-nya itu atau sebagai alamat addressnya. Di sini kita salin saja alamat tersebut di mana saja, baik notepad ataupun mau di mana saja. Selanjutnya kita akan membuat folder baru untuk UI-nya. Kita ke folder terlebih dahulu. Kemudian di sini kita langsung saja buat folder baru. Kita tambahkan folder baru. Di sini saya akan menamakan untuk UI-nya yaitu web blockchain 8. Setelah menambahkan folder dengan mengisikan namanya, kemudian kita langsung enter saja. Selanjutnya kita buka folder tersebut di dalam Visual Studio Code. Kemudian kita open folder, kemudian kita cari folder yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini dibuat di blockchain, kemudian kita cari web 8 atau web blockchain 8. Kemudian kita select. Selanjutnya kita sudah di dalam halaman Visual Studio Code-nya. Selanjutnya kita akan membuat satu file yaitu bernama file index dan nanti akan dilanjutkan dengan file script dan juga yang terakhir ada constant. Nah, di sini kita pertama membuat file index terlebih dahulu, di mana file index ini adalah sebagai penghubung atau pembuatan interface-nya. Kemudian di sini kita tambahkan file baru. Kita beri nama index. Fungsinya untuk interface dari bangunan web dari file kontrak tersebut dalam .html. Nah, selanjutnya kita isikan kodenya sebagai berikut. Pada langkah pertama di sini kita membuat tentunya membuat dokumen HTML-nya dengan menggunakan HTML5. Dengan dilanjut yaitu kita membuat tag HTML tentunya, kemudian dilanjut dengan membuat bagian pengaturan dokumen yaitu bagian head. Nah, selanjutnya pada bagian head ini kita isi bagian menentukan karakter encodingnya yaitu dengan menggunakan meta charset UTF-8. Selanjutnya kita akan membuat aturan tampilan responsifnya itu dengan menggunakan meta dengan mengatur viewport kontennya dari width sampai juga viewportnya. Nah, selanjutnya kita setelah membuat aturan tampilan responsifnya, kita membuat judul halaman atau title yang nantinya akan tampil di halaman interface UI-nya. Di sini selanjutnya kita akan membuat title atau judul halamannya. Di sini saya memberikan nama judul halamannya yaitu favorite number. Nah, selanjutnya kita membuat file script untuk memuat file JavaScript-nya dengan menggunakan modul dan ditunda hingga halaman selesai.
di sini kita menggunakan script. Dengan mode-modulnya ditunda hingga kemudian kita save. Selanjutnya di sini yaitu ada body untuk mengatur ukurannya, kemudian di sini ukurannya, kemudian selanjutnya ada kontainer untuk mengatur bagian kontainernya, kemudian selanjutnya di sini ada H2 heading 2-nya untuk mengatur titelnya, kemudian di sini ada button BTN-nya itu mengatur kolom button, kemudian di sini ada button hover, kita menggunakan button hover-nya menggunakan warna hijau. Selanjutnya di sini kita akan membuat dari kode input filenya. Selanjutnya itu ada button content untuk mengatur konten BTN-nya atau button-nya. Kemudian selanjutnya yaitu ada BTN content hover-nya dengan warna biru, ditutup dengan style dan juga head-nya. Selanjutnya yaitu bagian body atau isinya, dimana di sini kita membuat kelas kontainer dengan isi titelnya yaitu favorite number, dimana nantinya akan mengambil ID favorite numbernya dengan mengisikan button connect terlebih dahulu ke MetaMask. Kemudian di sini kita perbaiki sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada input type inputannya, yaitu kita store dengan placeholder mengisikan number yang akan input. Kemudian di sini ada button favorite number, get favorite number. Kemudian di sini ada BTN ID retrieve untuk nantinya mendapatkan si transaksinya dari Gnet ke MetaMask-nya. Selanjutnya di sini sudah kita LTL plus O, dan di sini sudah tampil UI-nya dari favorite number-nya. Selanjutnya di sini kita membuat file baru yaitu dengan nama script.js, di mana script ini tuh nanti fungsinya untuk mengambil ekspor dari API Gnet dan juga mengambil alamat deploy yang sebelumnya kontrak simple storage sudah dideploy. Di mana nantinya kita biar bisa menghubungkan antara alamat dan juga API yang mengambil dari Gnet tersebut. Selanjutnya yaitu yang pertama kita mengimpor library Ether.js dari CDN dengan versinya 6.7.0. Kemudian kita mengimporkan EBI dan alamat kontrak dari file konstan yang nantinya akan bisa saling terhubung antara Gnet dan juga MetaMask. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan membuat tombol button connect, yaitu yang pertama di sini adalah cons semua button, dimana yang pertama ini adalah cons connect button untuk connect ke MetaMask-nya. Kemudian yang keduanya itu ada start button untuk store-nya, store button. Kemudian yang keduanya ada input button, dan yang terakhir itu ada retrieve button, dan juga kemudian ada menampilkan output dari favorite number yang sudah di retrieve. Selanjutnya kita di sini membuat kode kontak button connection, di mana di sini menggunakan connects ISNN, kemudian di sini menggunakan if, di mana untuk mengecek apakah browser punya window Ethereum atau tidak. Nah, kemudian ada await, yaitu di membuka pop-up MetaMask alert. Nah, kemudian di sini ada connection untuk memberi visualisasi tanda bahwa MetaMask itu sudah connect, dan yang terakhirnya itu adalah menyimpan bahwa MetaMask sudah connect atau bisa dipakai. Selanjutnya di sini kita akan membuat dari cons retrieve, di mana yang pertama itu jika MetaMask tidak ada proses tidak akan dilanjutkan, kemudian dengan membuat providernya, terus mengambil desain signernya, membuat objek kontraknya, kemudian di mana membuat bagian kontraknya ini buat menghubungin antara website ke smart contract, dengan ini bisa ngambil fungsi dalam kontrak retrieve-nya. Dan nantinya terakhir kita memanggil si fungsi retrieve-nya, di mana jadi si kode ini tuh fungsinya untuk mengambil read data dari smart contract, tepatnya adalah favorite number dari retrieve. Nah, di sini kita yang terakhir kita akan membuat cons dari si store-nya, dan sistemnya masih sama. Di sini untuk store inputnya dengan value, dan kemudian dari fungsi si cons store ini dari beberapa kode di atas, yaitu dari mulai if-nya dan juga try-nya, kemudian dari catch ketika dia error, dan juga yang terakhir yaitu store button on click-nya, dimana fungsi dari kode ini tuh untuk mengirim data ke smart contract, tepatnya menyimpan nilai favorite number baru melalui fungsi store di Solidity tersebut. Selanjutnya kita membuat file baru yaitu dengan nama constant. Jadi kita bikin file baru, kita beri nama constant .js.
Kemudian setelah itu kita enter setelah membuat file tersebut. Nah, selanjutnya kita isikan kodenya sebagai berikut, di mana kode di atas itu fungsinya untuk menyimpan alamat smart contact yang sebelumnya sudah dideploy. Untuk mendapatkan alamat smart contact yang sudah dideploy, maka langkah selanjutnya itu membuka file folder sebelumnya yang sudah dideploy, itu simple storage. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu untuk nantinya dipaste pada folder atau file yang baru kita buat di web blockchain 8. Kita copy, kemudian kita kembali ke kode web blockchain 8, kemudian di sini kita paste. Selanjutnya setelah di paste, kita akan membuat export cons ABI. Di sini kita membuat export cons ABI. Ini untuk mendefinisikan ABI Application Binary Interface. Untuk mendapatkannya kita ke folder sebelumnya, praktikum 8, kita cari artifak, kemudian ke kontrak. Nah, di situ klik bagian simple storage, kemudian kita salin yang simple storage .json-nya, kita buka. Selanjutnya sudah tampil itu outputnya, kita scroll ke bagian paling atas. Nah, kemudian kita scroll agak ke bawah. Nah, kemudian kita salin di bawah ABI-nya sampai dengan bagian di bawah type function. Kemudian kita paste, kita balik ke tampilan sebelumnya di web 8, kemudian kita pastekan kode yang sebelumnya disalin di file constant tersebut. Di sini kita paste. Nah, di sini sudah kita paste. Selanjutnya di sini karena sudah dipaste namun ada sedikit masih error. Di sini kita coba perbaiki ya. Untuk di sini juga ada ketypoan di line 2-nya export ABI. Nah, di sini kita harus memperbaiki, kita tambahkan cons sebelum ABI. Nah, kemudian di depan ABI itu kita tambahkan sama dengan. Kemudian di sini masih ada error di bagian paling bawah. Kemudian kita scroll paling bawah. Setelah itu kita hapus bagian tanda kurung paling bawahnya, kita hapus saja. Nah, di sini sudah tidak error. Kodenya sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kodenya, di mana yang line 1 dan yang 2 itu mengekspor alamat address dari deploy dan juga mengambil dari compile. Nah, di sini ada add person, fungsi add person, kemudian di bawahnya ada bagian add mapping name to favorite number, number. Kemudian untuk di bawahnya lagi ada array people. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi dari retrieve. Di bawah yang di blok ini adalah fungsi dari retrieve. Kemudian selanjutnya yaitu ada fungsi dari store. Nanti untuk penjelasan dari konstan ini adalah mengambil dari data ekspor, dari mengambil compile dari ABI-nya, kemudian dan juga mengambil dari deploy dari kontrak simple storage. Langkah selanjutnya itu kita menghubungkan antara Gnet dengan MetaMask. Di sini kita langsung ALTL plus O untuk tampil webnya. Di sini sudah tampil halaman webnya. Kemudian kita coba konekkan dengan MetaMask dengan klik connect. Di sini sudah connected. Kita coba buka halaman MetaMask-nya, kita klik apakah sudah terkonek. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian di akun ini kita coba ke gambar global, kita klik. Di sini ada 127 sekian dan jelajahi web. Nah, di sini kita bisa menghubungkannya itu dengan melalui jelajahi web ataupun dengan notifikasi paling bawah, yaitu pada important account 4 ada yang ingin terhubung dengan WL. Nah, kita klik connection saja. Di sini sudah connect. Kemudian kita coba klik akunnya. Kemudian di sini akun 4-nya sudah connect, sudah ada tanda bulat warna hijau. Kita kembali. Selanjutnya kita coba ke global lagi atau bola dunia. Nah, di sini sudah diklaim bahwasanya di sini sudah terkonek, di mana kita juga bisa memutuskan koneksi secara langsung. Kemudian kita kembali lagi ke tampilan MetaMask. Selanjutnya kita cek Ethereum-nya, atau di sini Ethereum-nya sudah ada. Nah, coba di sini kita untuk melakukan sebuah transaksi di mana kita menginputkan favorite number. Misalkan di sini saya akan menginputkan 1. Kemudian kita submit untuk mendapatkan favorite numbernya.
Nah, di sini maka akan tampil ke halaman MetaMask Notification untuk permintaan transaksi. Nah, di permintaan transaksi ini sudah terlihat jelas detailnya dari jaringannya, kemudian yang lain-lainnya, totalnya, kecepatan dan subjaringannya, serta subtotalnya, kompennya berapa. Kemudian di sini jika kita ingin mengkonfirmasikan atau mengiyakan untuk bisa mendapatkan favorit numbernya, maka kita perlu konfirmasikan saja. Di sini kita klik konfirmasikan saja. Nah, di sini konfirmasinya sudah selesai. Nah, kemudian kita kembali ke web lagi. Kita coba get favorite number. Apakah yang sebelumnya sudah disubmit dengan transaksi, apakah bisa mendapatkan get favorite number? Kita coba klik get favorite numbernya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengkonekkan antara Genesis dengan MetaMask. Dari sebelumnya yaitu dari kode blockchain kepada Genesis, kemudian dari Genesisnya kita menghubungkan kepada MetaMask. Selanjutnya sekian dari saya mengenai tutorial menghubungkan Genesis ke MetaMask. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.